Oke, hai, balik lagi di AldiFTM, channelnya tutorial dan edutainment. Pada video kali ini, kita akan menginstal TikTok Live Studio. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, teman-teman masuk ke browser, kemudian ketikkan saja TikTok Live Studio, maka bakal muncul yang pertama, download Live TikTok Studio untuk mendownloadnya. Nah, setelah diklik, kita akan dibawa masuk ke websitenya. Berikut tampilan websitenya. Sebelum kita mendownload atau mengunduhnya, di sini ada beberapa informasi berkaitan dengan fitur yang ada di TikTok Live Studio. Teman-teman bisa melihatnya, mulai dari yang pertama, bagaimana TikTok Live Studio memaksimalkan cara live streaming kita ya. Mulai dari obrolan, tipe game, ya, atau jenis efek yang akan kita gunakan. Ada juga fitur yang lainnya seperti co-host, multi-guest, target live, dan tentunya banyak lagi ya. Nanti kita pas waktu menjalankan kita akan coba. Kemudian ada fitur penyesuaian widget yang dapat kita pindah-pindah, digeser mulai dari widget chat. Kemudian di sini ada informasi untuk overview, mulai dari analitik ketika kita live, dimana kita dapat mengetahui jumlah penonton ya pada saat live ataupun banyaknya penonton. Nah, yang paling penting di sini juga disediakan informasi berkaitan dengan persyaratan sistem ya. Jadi sistem requirement-nya yang idealnya nih, meskipun komputer yang saya gunakan di sini jauh di bawah minimum ya, syarat minimumnya yaitu menggunakan Core i3 generasi keempat. Nah, itu untuk spek yang idealnya gitu ya, supaya fitur dan ketika menjalankannya itu tidak bermasalah. Biasanya kalau di bawah minimum tentunya ada lah yang kurang ideal atau bermasalah pas waktu menjalankannya. Kita lihat aja nanti di komputer jadul saya. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan umum berkaitan tentang Live Studio. Nah, yang paling penting juga yang perlu disampaikan di sini ada syarat untuk menggunakan Live Studio ini. Kita bisa langsung lihat di sini. Bagi kreator di luar Amerika, tentunya di Indonesia. Jadi teman-teman supaya bisa live streaming minimum sudah 1000 pengikut ya. Kemudian di sini juga ada 1000 pengikut atau yang sudah memposting video pendek berkaitan dengan game. Ya, ini aja nih yang sesuai dengan pengalaman saya, minimum 1000 pengikut itu muncul ya. Meskipun itu dibatasi, misal dalam 1 minggu itu harus live streaming. Nah, kalau sudah sesuai dengan persyaratan tersebut, nanti untuk live streamingnya itu ditingkatkan lagi menjadi 1 bulan dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Di sini teman-teman bisa membacanya saja. Oke, kita langsung saja. Kemudian kita download aja. Di sini ada unduh untuk Windows. Untuk macOS sampai saat ini belum tersedia untuk macOS. Kita unduh untuk Windows. Kemudian kalau muncul seperti ini, kita login saja dengan akun TikTok kita ya. Misal pakai QR code. Oke, setelah kita login, maka kita sudah bisa untuk mengunduh TikTok Live Studio-nya. Kita mulai aja download, tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, untuk besarannya itu sekitar 492, ya 500 MB-an lah, kurang 8 MB. Oke, proses downloadnya sudah selesai. Kita langsung aja buka file hasil downloadannya. Kita buka aja filenya langsung ya untuk proses instalasi. Tentunya untuk pemasangan atau instalasinya itu seperti default, gampang saja ya. Nah, seperti berikut, destination foldernya silahkan teman-teman bisa disesuaikan. Misal saya di C saja ya defaultnya, kemudian klik install. Hanya simple gitu aja, udah ya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, sudah selesai. Kalau mau langsung membukanya ya, ini dicentang, kemudian kita tekan finish. Kita sekarang akan menjalankan TikTok Live Studio. Oke, sudah muncul ini untuk loadingnya ya. Kita coba close untuk web browsernya. Oke, kalau muncul peringatan Windows Security Alert, kita tinggal klik aja allow.
Oke, inilah untuk welcome screen TikTok Live Studio yang terbaru di tahun ini. Kita yang pertama diharuskan untuk login, kita klik aja login. Kemudian pilih untuk metode loginnya nanti. Yang paling mudah kita pakai QR code saja ya. Oke, setelah di scan menggunakan TikTok yang ada di smartphone kita sudah berhasil ya untuk memasuki TikTok Live Studio ini. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai kita siap untuk menjalankan TikTok Live Studio. Oke, sudah berhasil untuk loginnya. Nah, di welcome screen yang selanjutnya, sebelum kita memulai untuk live streaming, di sini ada panduan juga untuk beginner, ya. Kemudian kalau untuk experience, bisa langsung go live now. Coba kita klik aja untuk for beginner ya. Kita untuk nge-setupnya. Nah, misal kita pilih keperluan kita menggunakan TikTok Live Studio untuk apa? Untuk gaming atau untuk umum? Misal kita untuk gaming, kemudian get started. Kemudian di sini akan dibawa ke pengetesan mikrofon dan kamera. Untuk kamera tidak tampil ya, karena sedang digunakan saya untuk aplikasi screen recording ini. Jadi teman-teman nanti bisa milih jenis kameranya di sini. Kemudian ini mikrofon. Setelah itu di next. Kemudian akan mengecek kualitas network speed kita ya, kecepatan internet kita, beserta dengan performance dari hardware di komputernya. Oke, setelah pengecekan secara otomatis, network speed kita ada di kondisi baik. Kemudian hardware performance, meskipun Core i3 generasi keempat ya, 3,7 GHz, normal ya kayaknya. Artinya kita bisa menjalankan di spek PC yang sangat rendah ini ya. Oke, kita ikuti saja sesuai dengan sugestinya. Kemudian kita oke saja. Nah, di sini ada pengaturan lanjutan, video quality kita ikuti saja sesuai dengan rekomendasinya. Kemudian kita next aja. Kemudian layoutnya teman-teman bisa dipilih untuk dual layout. Nanti tinggal dipilih gameplay 1 atau gameplay 2. Kemudian kita bisa memilih tema juga. Misal kita pilih tema yang neon light. Kemudian kita finish. Oke, inilah tampilan beranda live streaming TikTok Live Studio-nya ya. Karena tadi di sini yang pilih dual layout, tampilannya dual layout sekaligus. Tapi yang perlu diperhatikan, dual layout sekaligus ini tidak semua komputer itu kompatibel. Misal kita buktikan ya di komputer yang speknya itu di bawah minimum, seperti yang saya gunakan, maka tampilan dual layout ini nanti bakal ada peringatan biasanya ya. Nah, tampilannya kayak berikut. Jadi kita tidak memenuhi ya, GPU kita itu tidak disupport. Tunggu saja sampai nanti ada pembaruannya, atau sudah terlalu usang juga ya. Ya, namanya juga komputer jadul ya. Maka kita tinggal ganti aja. Misal hanya untuk landscape saja. Oke, untuk di landscape teman-teman bisa mengatur. Misal ini untuk posisi gamenya. Kemudian di sini yang samping kanan tinggal sesuaikan saja. Teman-teman butuhnya apa? Karena display capture itu merecord ya satu layar penuh, kita ganti aja nih shotsnya itu kita delete aja. Oke, kita tambahkan add shot misal game capture, jadi dia lebih spesifik ngambil gambarnya itu di aplikasi game yang sudah kita jalankan sebelumnya. Misal saya sudah menjalankan game sebelumnya itu ada di ini nih, gamenya itu Blood Strike. Kemudian kita pilih kompatibel mode, silahkan dihidupkan. Kursor mode tergantung kebutuhan. Kalau mau ditampilkan silahkan hidupkan. Kemudian kita add shot. Ya. Oke. Ini kameranya karena saya sedang digunakan ya untuk aplikasi screen recording ini. Jadi di sini tidak bisa. Misal ini kamera ya, teman-teman bisa mengatur kamera juga. Jadi bisa diperkecilkan kameranya, silakan letakkan misal sesuai kebutuhan. Asalkan tidak tabrakan ya dengan shot yang lainnya. Di sini ada shot goal. Silakan disesuaikan juga ya. Jadi untuk shot goal ini berapa target yang diharapkan teman-teman. Layer di sini muncul ya.
kemudian chat box di atas, layer kalau ada yang memberikan gift, follow dan sebagainya. Ya udah kayak gini. Misal nih sudah disesuaikan, silahkan. Ini hanya sebagai contoh saja. Kalau sudah diatur, silahkan teman-teman tinggal go live aja di sini. Di sini juga ada fitur-fitur yang dapat teman-teman gunakan, kayak menambahkan sound effect ketika sedang di tengah-tengah game itu mau dikasih sound effect apa, mulai dari tepuk tangan, ya muncul di sini juga kayak awkward dan sebagainya. Kemudian kita bisa mengontrol audio mixer di sini. Kemudian di sini ada audio mixer untuk mengatur atau sound check. Kalau sudah, ya udah tinggal go live aja. Nah, di sini jangan lupa, misal kasih judul, sebelum judul tambahkan topik. Ini topiknya game. Kemudian pilih nama gamenya. Misal kita ketikkan Bloodstrike. Udah. Kemudian kasih deskripsinya, resolutionnya segini ya, defaultnya. Kemudian di sini ada pengaturan lanjutan tentang audience control. Teman-teman bisa mengaktifkan jika konten teman-teman hanya untuk yang sudah 18 tahun ke atas. Jadi anak-anak tidak bisa nonton ya. Kemudian ya udah, kalau sudah diatur tinggal go live aja. Udah, di sini kita sudah live streaming. Kita tinggal balik lagi ke gamenya. Kemudian kita masuk ke game, kita mainkan gamenya. Ya. Kemudian ceritanya sudah nih. Untuk live streamingnya ya udah, kita tinggal di sini klik lagi. Kemudian end live. Kemudian end streaming. Nah, setelah live streaming nanti bakal ada analitik ya, siapa yang nonton, berapa yang nonton. Sama kayak live streaming di versi mobile-nya. Oke, seperti itulah tutorial bagaimana cara ngedownload sampai menginstal dan menjalankan TikTok Live Studio yang terbaru di tahun ini. Semoga bermanfaat, sampai berjumpa di tutorial yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.